Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anakku sekalian, SMK Cendika Bangsa ya. Selamat datang di SMK Cendika Bangsa. Ya, masih bersama saya ya, Ibu Ulfa di mata pelajaran pengantar ekonomi dan bisnis. Nah, ini adalah pertemuan kita yang kedua ya. Kita tetap terus kenalan karena kita belum ketemu sama sekali ya. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas KD 3.2 yaitu menganalisis masalah-masalah ekonomi. Nah, dalam KD ini, mohon maaf ya, KD 3.2 harusnya ya. Kita akan belajar tentang masalah-masalah ekonomi, kemudian menentukan masalah-masalah ekonomi, kemudian identifikasi masalah ekonomi di lingkungan sekitar, kemudian mengevaluasi masalah-masalah dan melakukan strategi mengatasi masalah ekonomi di lingkungan sekitar. Menurut teori, masalah pokok ekonomi itu ada dua ya, masalah pokok ekonomi klasik atau tradisional dan masalah pokok ekonomi modern. Dalam masalah pokok ekonomi tradisional atau klasik itu ada tiga ya, masalah produksi, distribusi, dan ekonomi. Kalau masalah pokok ekonomi modern itu juga ada tiga, yaitu barang dan jasa apa yang diproduksi, yang biasa disebut what, kemudian yang kedua how, bagaimana cara memproduksinya, dan yang ketiga adalah for whom, untuk siapa barang itu diproduksi. Dalam masalah pokok ekonomi klasik ya, yang tadi kita sudah sebutkan ada tiga, masalah produksi. Dalam masalah produksi ini, produsen harus mengetahui barang dan jasa apa yang dibutuhkan masyarakat. Dalam masalah distribusi, bagaimana produk bisa terdistribusi secara baik, bagaimana caranya tidak ada yang sia-sia. Kemudian yang ketiga adalah masalah konsumsi. Apakah barang tersebut dikonsumsi atau malah terbuang sia-sia? Nah, itu yang harus kita perlu pikirkan dalam masalah ekonomi klasik. Kemudian masalah ekonomi modern ada tiga ya, yaitu what. Barang apa yang akan kita produksi, jumlah produknya berapa, bagaimana caranya tidak mengalami kerugian. Yang kedua, bagaimana cara memproduksinya atau how, bagaimana teknik produksinya yang paling efisien, jumlah karyawan, tenaga manusia, apakah pakai mesin, pakai manusia ya. Yang ketiga adalah for whom, untuk siapa barang itu diproduksi, siapa yang memerlukan ya. Apakah barang yang akan kita produksi itu tepat sasaran ataukah tidak. Ya, kebutuhan manusia itu sebenarnya adalah tidak terbatas ya. Kebutuhan kita pengen motor, udah punya motor pengen mobil, udah punya mobil pengen ini, pengen ganti mobilnya yang lebih bagus lagi. Nah, seterusnya. Semua kebutuhan kita itu sebenarnya tidak terbatas. Tapi sayangnya alat pemuas kebutuhan itu terbatas. Misalkan kita pengen mobil Pajero, padahal kita kerjanya masih gajinya sebulan 1 juta, nggak cukup ya. Jadi alat pemuas kebutuhannya terbatas. Nah, harus disesuaikan ya pemasukan kita dengan pengeluaran kita. Nah, perbedaan keterbatasan itu, perbedaan antara keinginan dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas itulah timbul masalah kelangkaan atau scarcity. Ya, kelangkaan. Apa sih kelangkaan itu? Yaitu kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Diartikan pula alat yang digunakan untuk memuas kebutuhan jumlahnya tidak seimbang ya, tidak seimbang antara kebutuhan yang terbatas dengan alat pemuas kebutuhan. Jadi alat pemenuhan kebutuhannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Untuk mendapatkan alat pemuas kebutuhan itu memerlukan pengorbanan yang lain. Misalkan harus bekerja dulu baru dapat alat pemuas kebutuhan, atau misalkan gaji atau uang ya. Faktor penyebabnya kelangkaan. Kenapa kok bisa langka? Barang itu bisa langka.
Bisa jadi karena keterbatasan sumber daya ya. Misalkan sumber daya alam ya, gula sekarang langka karena ternyata musim hujan. Jadi banyak yang panen gagal misalkan. Kemudian perbedaan letak geografis. Misalkan di suatu daerah itu letak geografisnya tidak mendukung sehingga kebutuhan yang misalkan beras gitu tidak ada. Jadi harus impor. Kemudian faktor kelangkaan yang lain adalah pertambahan jumlah penduduk. Karena jumlah penduduknya banyak sekali di Indonesia, akhirnya jumlah beras kurang. Akhirnya harus impor ke luar negeri. Faktor yang lain adalah keterbatasan kemampuan produksi. Jadi kemampuannya misalkan bisa memproduksi 100 ton, ternyata kebutuhannya adalah 1000 ton. Nah, oleh karena itu nggak mau harus impor ya. Kemudian karena bencana alam, misalkan banjir bandang, bisa jadi gempa, tsunami, itu menyebabkan semuanya menjadi langka. Kemudian kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia, misalkan kebakaran ya, menyebabkan kelangkaan juga. Faktor penyebab kelangkaan yang lain itu keterbatasan manusia untuk mengolah sumber daya alam. Misal kita punya kekayaan alam yang ada di dalam bumi ya, misalkan minyak bumi dan lain-lain. Kemudian kita keterbatasan SDM-nya itu terbatas. Mau nggak mau harus impor tenaga ahli di luar negeri ya. Seperti itu adalah solusinya tadi, mencari tenaga ahli di luar negeri. Kalau tidak ada maka akan mangkrak akhirnya ya, terjadilah kelangkaan ya. Kemudian kelangkaan yang lain adalah disebabkan peningkatan kebutuhan manusia yang lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan penyediaan sarana kebutuhan inti. Misalnya itu minyak dan gas ya, yang dibutuhkan adalah sekian, tapi ternyata jauh dari prediksi yang dibutuhkan jauh lebih banyak lagi. Masalah ekonomi tadi yang sudah kita bahas, yaitu bagaimana manusia memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan alat atau benda yang jumlahnya terbatas. Bagaimana cara mengatasi strategi mengatasinya? Yang pertama adalah dengan menyusun skala prioritas, yaitu urutan pemenuhan kebutuhan harus didasarkan pada tingkat kepentingan dan mendesak. Misalkan ya, kita punya uang 1 juta, kebutuhan kita harus diurutkan mana yang paling prioritas, jadi diurutkan ya. Misalkan berasnya habis, kalau nggak makan lapar, jadi harus beli beras dulu. Kemudian listrik diutamakan, nah jadi diurutkan ya. Kemudian yang kedua disesuaikan dengan penghasilan. Misal kita penghasilan sebulan bapak kalian 2 juta misalkan ya, mau nggak mau kebutuhan harus terpenuhi dengan uang 2 juta itu. Oh, akhirnya dengan uang 2 juta itu kita belum bisa beli motor dulu. Nah, misalkan seperti itu ya, disesuaikan dengan penghasilan. Kemudian berlaku arif dan bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya. Nah, ya misalkan kita punya kekayaan alam yang ada di dalam ya, misalkan bensin. Kita menggunakannya jangan boros, tapi berlaku arif dan bijaksana ya, dimanfaatkan, tidak boleh dieksploitasi. Eksploitasi itu istilahnya memakai sebanyak-banyaknya. Seharusnya apa? Seharusnya menggunakan secara efektif dan efisien, yaitu menggunakannya sesuai dengan kebutuhan, secukupnya, tidak berlebih-lebihan ya. Kemudian mengelola dan mendayagunakan sumber daya modal secara tepat guna ya, jadi sesuai dengan kebutuhan saja ya. Kemudian menyusun skala prioritas tadi sudah, mengurutkan, disesuaikan dengan penghasilan sudah, berlaku arif dan bijaksana sudah, menggunakan hemat ya, hemat memanfaatkan sumber daya alam dan secara efisien dan efektif, memelihara dan memanfaatkan sumber daya alam dengan baik, kemudian menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ya. Jadi seperti BLK itu ya, BLK itu singkatannya Balai Latihan Kerja. Jadi ada pelatihan sumber daya manusia biar kita itu nggak ngimpor terus sumber daya manusia dari luar negeri. Kita
kita membuat pelatihan-pelatihan terus kepada SDM kita agar kita bisa produksi barang mentah sendiri ya. Kemudian menciptakan alat pemuas kebutuhan lain atau barang pengganti atau substitusi. Itu adalah strategi mengatasi kelangkaan. Misal ya, sedang langka ayam ya, diganti yang lain lah ya. Barang pengganti atau substitusi, misal diganti tongkol atau ikan bisa ya. Nah, sekarang kita belajar tentang biaya peluang atau biaya oportunitas atau opportunity cost atau biaya implisit. Apa sih biaya peluang itu? Yaitu nilai alternatif tertinggi yang harus dikorbankan karena ada pilihan lain yang diambil. Misal ya, seseorang mempunyai uang 5 juta. Dengan uang itu, ia memiliki kesempatan untuk bertamasya ke Bali atau membeli sebuah laptop. Jika ia membeli laptop, ia akan kehilangan kesempatan untuk menikmati keindahan Bali. Begitu pula sebaliknya, apabila ia memilih untuk bertamasya ke Bali, ia akan kehilangan kesempatan untuk membeli laptop. Kesempatan yang hilang itulah yang disebut biaya peluang. Misal uang 5 juta itu ya, ternyata lebih pilih beli laptop, berarti biaya peluang yang hilang itu adalah tamasya ke Bali. Misal ada pertanyaan, biaya apakah yang hilang? Berarti biaya yang hilang adalah bertamasya ke Bali. Nah, ini adalah contoh menghitung biaya peluang. Lulus SMA, Anissa mendapat 2 tawaran kerja, yaitu sebagai kasir toko 900.000 ataukah jadi pramuniaga 1.100.000. Dengan beberapa pertimbangan diantaranya ingin dekat dengan keluarga, akhirnya Anissa memutuskan sebagai kasir toko saja, yaitu dengan untuk bekerja sebagai pramuniaga sebenarnya 1.100.000, tapi dia lebih memilih kerja di toko saja, yaitu gajinya 900. Dia pilih yang jadi kasir toko aja 900.000 karena dekat sama rumah. Nah, berarti biaya yang hilang apa? Yaitu 1.100.000 mohon maaf ya, aku lupa batuk. Biaya yang hilang berarti 1.100.000. Ini ya skala prioritas. Kita kembali ke skala prioritas. Cara menyusunnya yaitu dengan mengurutkan dari yang terpenting sampai yang ini. Ya, yang pertama adalah dari tingkat urgensi. Kalau menyusun skala prioritas, yang pertama adalah dari tingkat urgensi. Misal ada seorang anak akan menghadapi ujian. Pada malam sebelum ujian, ia akan belajar. Namun tiba-tiba lampu kamar mati dan dia juga belum membeli pensil. Mana yang lebih penting dari lampu belajar atau membeli pensil? Dalam kasus ini, dia yang diutamakan adalah membeli lampu kamar sebagai sarana penerangan belajar. Sedangkan alat tulis bisa pinjam kakak atau adik terlebih dahulu. Nah, kenapa harus memilih? Karena dia terbatas ya, alat pemuas kebutuhannya terbatas. Dia hanya punya uang misalkan 5.000. Nah, 5.000 itu kalau mau beli dua-duanya nggak bisa, harus pilih. Akhirnya beli lampu kamar, nggak jadi beli pensil karena tingkat urgensi ya. Yang kedua, kebutuhan hanya dibutuhkan pada saat itu saja, maka yang perlu didahulukan. Misal dalam suatu kondisi darurat, keselamatan atau kesehatan hal yang paling utama. Demi kesembuhan kesehatan, maka obat merupakan kebutuhan nomor 1 yang paling utama ya. Jadi beli obat. Karena dia lagi sakit, beli obat. Yang lainnya tidak. Yang lainnya dikesampingkan dulu. Kemudian pertimbangan masa depan. Misal mau les, ada berbagai pilihan bidang les yang ingin diikuti. Namun karena keterbatasan suatu hal, maka harus menentukan salah satu, tidak bisa pilih keduanya ya. Karena terbatas, hanya punya uang sekian, maka harus pilih mana yang paling bermanfaat. Apakah les matematika atau les bahasa Inggris? Akhirnya
Demi pertimbangan masa depan, ia memilih bahasa Inggris.